Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan defile kafilah dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan yang akan mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 di Kabupaten Banjar. Mari kita sambut dengan meriah kafilah MTQ dari Kabupaten Tabalong. النبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة ومن الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة ومن الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة ومن الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة ومن الله مجابا مرحبا بالنبي Inilah Kabupaten Tabalong dengan pimpinan daerah Bupati Tabalong Bapak Insinyur Haji Muhammad Nur Rifani SH STMT, pimpinan kafilah Haji Sahidul Bakri SAGMA. Tabalong mengirimkan 95 orang. Slogan daerah, demi syiar Al-Quran, bagi kami tak ada kata menyerah. Apapun akan kami perjuangkan. Tabalong smart, sejahtera, maju, religius, terdepan. Masya Allah. Saya penasaran nih Mas Rama, karena saya belum pernah nih ke Tabalong. Belum pernah. Belum pernah. Nanti Kekhasannya apa ini? Kulinernya mungkin kalau boleh banyak di-share. kalau Tabalong ini ya. Kayaknya kalau kita jalan-jalan ke Tabalong, buahnya juga enak-enak. Itu dia. Suka buah nih. Apa nih misalnya buahnya nih? Boleh berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Tabalong. Luar biasa. Jadi Tabalong mengirimkan 95 orang Mbak Eva. Dan alhamdulillah semoga 95 orang yang dikirimkan oleh Tabalong ini bisa mengharumkan Kabupaten Tabalong. Betul, bisa mencetak prestasi ya. Betul. Insya Allah. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan sambut dengan tepuk tangan meriah kafilah dari Kabupaten Balangan. Ya Nurul Aini marhaba jaddal Husaini alfa marhaba. Kafilah dari Kabupaten Balangan ini dipimpin oleh Bupati Balangan Bapak Haji Abdul Hadi SAG MIKOM, dan pimpinan kafilah sendiri adalah Dr. Andes Haji Saribudin MPDI. Nah ini Mas Rama, jumlah kafilahnya 110 orang Mas Masya Rama. Allah, 110 orang. 110 orang. Cabang yang diikuti ada 12 cabang dan targetnya ini tidak main-main. Berapa? 3 besar. 3 besar. Karena Masya Allah. memang kafilah Kabupaten Tabalong ini, Kabupaten Balangan ini pernah meraih peringkat ke-6 di tahun 2023 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan tahun 2024 peringkat ke-6 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali. Nah, saya mau bacakan nih slogan daerahnya. Slogan daerah dari Balangan adalah Sanggam, Sanggup Bagawi, Gasan Masyarakat. Balangan Babungas, Banua Babarkat, dan pembangunan makin lakas. Benar ya saya bacanya ya? Benar sekali. Betul. Tepat sekali nadanya. Oke, sekarang saya bacakan pantunnya. Sambal bawang, hai sambal terasi. Cakep. Lauk ikan dalam bayangan. Cakep. Rajin mengaji dan raih prestasi. Balangan datang, kemenangan di tangan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Balangan.
Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai. Kota Amuntai dipimpin oleh Bupati Hulu Sungai Utara, Bapak Haji Sahrujani, dan pimpinan kafilah Bapak Haji Husairi Abdi LC. Kabupaten Hulu Sungai Utara mengirimkan 56 peserta, 14 pelatih, 37 ofisial. Cabang yang diikuti 27 cabang, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Amuntai ini pernah menjuarai juara 2 pawai mobil hias MTQ tingkat provinsi ke-35 Kabupaten Tapin tahun 2024. Dan Hulu Sungai Utara atau Amuntai punya slogan HSU Bangkit. Oke. Dengan visi HSU Bangkit dengan mengusung moto Bangkit bersama berbakti gasan Banua. Tidak mau kalah dengan Balangan, Ya. HSU atau Amuntai juga mengirimkan pantun. Wah, saya mau denger dong pantunnya seperti apa. Berlayar perahu menyusur rawa, Cakep. sampai ke Amuntai membawa berita. Budaya lokal kita jaga, Al-Quran pemandu cahaya cinta. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kafilah dari Hulu Sungai Utara. Jadi ini masing-masing kabupaten kota ini punya kelebihannya masing-masing Punya ya kelebihan tentunya masing-masing, ya. benar. Punya Dan targetnya juga. Punya targetnya juga. Betul, dan mereka membawa prestasi yang membanggakan. Ya, kalau Kabupaten Hulu Sungai Utara ini prestasinya kreatif-kreatif nampaknya ya warganya ya. Bener. Karena bisa memenangkan pawai mobil hias ya Mas Rama ya. Baiklah, selanjutnya kita akan sambut dengan tepuk tangan yang meriah kafilah asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan pimpinan dari Bupati Hulu Sungai Tengah Bapak Samsul Rizal. Pimpinan kafilah adalah Haji Zamhasari SAG MAP. Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ pada kali ini ada 86 orang dan mengikuti seluruh cabang lomba. Masya Allah, Semuanya diikuti 29 cabang Masya lomba. Allah. Kemudian ini targetnya nih. Ini target yang tentunya sering kita buat menjadi target pribadi ya. Harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau ini harus lebih baik dari tahun 2024. Luar biasa sekali. Karena memang prestasi yang pernah diraih adalah juara pertama Hifzil Quran 5 Juz Putri pada MTQ ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 di Kabupaten Tapin. Dan slogan daerahnya sendiri adalah berprestasi dalam iman, bersatu dalam uhuah. Nah, ini pasti ditunggu sama Mas Rama ya. Apa? Ada Pantun kita tungguin terus. Apakah ada? Oke, ada dong. Pantunnya bunyinya seperti ini. Matan barabai tulak ke sungai Sipai. Cakep. Hendak umpat MTQ di Martapura. Kafilah HST datang dengan damai, siap jadi juara. HST menyala. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini luar biasa ya. Targetnya simple tapi pasti kena. Betul. Lebih baik dari baik. tahun 2024. Iya, kalau sebelumnya sudah juara 1 Hifzul Quran, berarti gimana nih? Tahun ini jadi kalau lebih baik beri juara berapa ya? Luar biasa sekali. Kalau tadi kita sudah melihat para defile dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan, pimpinan Bupati Hulu Sungai Selatan Bapak Haji Syafruddin Nur SE Esos, dengan pimpinan kafilah Bapak Haji Suryani Esos MAP. Hulu Sungai Selatan mengirimkan 103 kafilah dan juga mengikuti semua cabang. Total ada 29. Oke. Baik. Sama ya seperti sebelumnya. Dan Hulu Sungai Selatan
pernah meraih prestasi juara 1 qiraat mujawad dan tahfiz 20 juz. Masya Allah. Hulu Sungai Selatan memiliki slogan daerah Rakat Mufakat. Di sini mereka ada punya yel-yel. Oke, bunyinya seperti apa ini, Mas Rama? Yel-yelnya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana kamilah menang. Luar biasa. Kamilah Kabupaten HSS. Kamilah Kabupaten HSS. Semoga kita menang, menang, menang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tidak hanya yel-yel yang dikirimkan, Oke, ada pantun juga pantun nggak ya. ketinggalan. Oke, kita dengarkan pantunnya seperti apa. tulak ke Kalua pakai baju merah. Cakep. MTQ terlaksana, kita semua dapat rahmah. Amin, 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 ya Robbal Rabbal Alamin. Jadi kita semua ya, tidak hanya kafilah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tapi kita semua yang hadir di sini, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Amin, ya Rabbal Kita berikan Alamin. tepuk tangan sekali lagi untuk kafilah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tadi udah hulu sungai ya, Yes. dari mana nih? Utara, Selatan, dan tengah. tengah. Betul. Nah, sekarang kita meninggalkan Kabupaten Hulu Sungai. Sekarang kita beralih ke Kabupaten Tapin. Kita berikan aplaus yang meriah. Kafilah dari Kabupaten Tapin. Pimpinan Kabupaten Tapin adalah Bapak Haji Yamani. Kemudian pimpinan kafilah adalah Haji Zainal Abidin yang sekaligus sebagai Ketua LPTQ. Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada kali ini adalah 84 orang. Kemudian cabang yang diikuti adalah 9 cabang. Nah, targetnya untuk tahun ini kafilah Kabupaten Tapin akan mencapai prestasi 5 besar, Mas 5 Rama. besar. Berarti kalau 3 besar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya kan? 5 besar aja dulu. Iya, 5 Berarti besar. nggak muluk-muluk ya. Nggak muluk-muluk. Minimal 5 besar lah 5 ya. besar dulu. Baik. Karena memang prestasi yang pernah diraih ini 5 besar MTQ pada tahun sebelumnya, Oh, pada tahun 2024. Slogan daerah dari Kabupaten Tapin ini adalah maju Banuanya, Baiman warganya. Nah, ini apa artinya? Coba saya dijelaskan dulu nih, Mas Rama. Jadi maju Banuanya ini lebih maju lagi. Oh. Banua ya, Kabupaten Tapin. Baiman warganya lebih beriman Lebih masyarakatnya. beriman, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya juga mau bacakan pantunnya Ada nih, pantun Mas juga. Rama. Ada Baik. dong. Berwisata ke Tunggul Irang. Cakep. Jangan lupa ziarah ke makam wali. Dari Tapin kami datang, bukan sembarang datang. Kami datang untuk menjalin silaturahmi, menjunjung kalam ilahi, dan juga mengukir prestasi. Luar biasa. Kabupaten Tapin, boleh berikan tepuk tangan. Dari Kabupaten Tapin yang punya target 5 besar, 5 besar. kita berpindah ke Kabupaten Kota Baru. Kabupaten Kota Baru dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Rusli Esos. Pimpinan kafilah PJ-Sekda Kota Baru, Bapak Haji Eka Saprudin AP MAP. Jauh-jauh dari Kota Baru mengirimkan kafilah sebanyak 117 orang. Wow, luar biasa. Kota Baru mengirimkan 117 orang untuk mengikuti cabang 25. Oke. 25 cabang akan diikuti oleh Kabupaten Kota Baru. Target lebih baik dari tahun 2024. Masya Allah. Karena memang mereka pernah meraih prestasi 3 besar MTQ Nasional ke-32 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2019. Oke. Kota Baru memiliki slogan daerah berprestasi dalam iman, bersatu dalam ukhuwah. Jauh-jauh dari Kota Baru, nggak mungkin nggak bawa pantun. Nggak mungkin. Iya kan? Saya juga mau denger nih bagaimana pantun dari Kota Baru. Mas Pantun Rama. dari Kota Baru, burung elang terbang melayang, Cakep. melintas lautan menuju daratan Kalimantan. Kafilah MTQ Kota Baru teruslah berjuang, raihlah kemenangan dan keberkahan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kafilah dari Kota Baru.
Jadi Kota Baru ini dikenal dengan kota Saijaan. 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 Pernah tahu kan lagunya Kota Baru Gunungnya Babega. Nah, Ya. ini dia. Oh, ini dia ya. Kota Baru. Kota Baru. Amplangnya juga Sambil- enak. Amplangnya enak Amplangnya ya? enak. Oke. Betul. Kalau dari sini ke Kota Baru kira-kira berapa jam nih, Mas Lumayan. Rama? Sekarang ada jalan yang lebih cepat lagi. Iya. Kita sebelum Kota Baru ada ke Batu Licin dulu. Oke. Tapi dari bandara juga bisa naik pesawat. Bisa naik pesawat Bisa ya? naik pesawat. Oke, penasaran. Nanti mampir ya. Mampir kita ke Kota Baru, kita beri amplang ya. Oke. Baiklah, selanjutnya dari Kota Baru kita akan menuju ke kafilah berikutnya yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan pimpinan Bupati Tanah Bumbu adalah Bapak Andi Rudi Latif AMDT SHMM. Pimpinan kafilah adalah Yulian Herawati SEMM CGCAE CFRA. Kemudian Kabupaten Tanah Bumbu membawa 100 orang kafilah untuk mengikuti seluruh cabang yang dilombakan Masya pada Allah. MTQ kali ini. Targetnya sama dengan yang sebelumnya tadi ya. 5 besar. Lima besar. 5 besar. Baik. Ini kelihatannya beberapa kabupaten punya target yang sama ya. Ada yang lebih baik dari tahun sebelumnya, ada yang 5 besar. Sudah cukup, Sudah ya? cukup, ada yang 3 besar. Benar. Oke. Nah, Tanah Bumbu ini memang pernah meraih prestasi sebagai kabupaten pertama se-Indonesia yang sukses menyelenggarakan MTQ online semua cabang pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Masya Allah. Wah, kalau lagi COVID itu berarti kekuatannya harus digitalnya ya, Benar. karena MTQ online kan, Betul. digitalnya harus kuat ini teknik digitalnya. Slogan daerah dari Kabupaten Tanah Bumbu adalah bersujud, bersih, syukur, jujur, dan damai. Daerah multikultural dan multiwisata, terutama pesta laut Ade Ogi Bugis, Mapandre Ritasie. Tanah Bumbu beraksi untuk prestasi juara, insya Allah. Nah, saya akan juga bacakan pantunnya. Dari Tanah Bumbu ke Kampung Gedang, Cakep. naik taksi ke Makam Wali. Tanah Bumbu sengaja datang untuk beraksi dan berprestasi. Luar biasa. Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya kita bergerak ke Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Bupati Tanah Laut Bapak Haji Rahmat Rianto dan pimpinan kafilah Bapak Haji Muhammad Wahyudi SAGMM. Kabupaten Tanah Laut mengirimkan kafilah berjumlah 115 orang dan mengikuti seluruh cabang lomba. Target dari Kabupaten Tanah Laut lebih baik dari tahun 2024. Karena Kabupaten Tanah Laut juga pernah meraih prestasi juara 1 Tilawah Dewasa Putra pada MTQ ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 di Kabupaten Tapin. Kabupaten Tanah Laut memiliki slogan Simpun Amanah, bersama membangun tanah laut Simpun maju dan berkelanjutan, dan merupakan daerah yang menjadi destinasi pariwisata utama di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut juga punya pantun. Oke, seperti apa itu Mas Rama? Kalau pergi ke Martapura, Cakep. jangan lupa ke Kelampayan. Cakep. Insya Allah ta'ala juara, hajat kami kan kesampaian. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kafilah Kabupaten Tanah Laut. Ini destinasi pariwisata utama ya. Iya, kita kalau ada mau- rekomendasi nggak nih Mas Rama? Tanah Laut adalah destinasi wisatanya laut. Oh, Karena dia langsung berbatasan dengan berbatasan dengan laut ya. Betul. Jadi bagi yang suka wisata laut, laut. Pantai sana langsung semua. berangkat ke Tanah Betul. Laut. Tanah Laut, Tanah Bumbu itu tetanggaan. Tetanggaan. Betul. Semuanya Sama laut ya. Kota Baru juga tetanggaan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan sambut kafilah dari Kabupaten Barito Kuala dengan pimpinan Bupati Barito Kuala Bapak
Dr. Haji Bahrul Ilmi SHMH. Sementara pimpinan kafilah adalah Insinyur Haji Zulkifli Yadinur MSc. Jumlah kafilah yang ikut pada MTQ kali ini adalah 110 orang untuk mengikuti 10 cabang musabakoh. Targetnya menjadi peringkat 5 besar. Masya Allah. Nah, tadi sudah ada ya beberapa yang peringkat 5 besar. Ini udah Betul. terisi kayaknya 5 besar. Pas 5 nih ya. Baik. Baiklah, slogan daerah dari Barito Kuala adalah IJJLA untuk mencapai Batola Sejahtera Agamis Terpadu Unggul. Seia sekata untuk mencapai Batola Sejahtera Agamis Terpadu Unggul. Nah, ini mungkin bisa diterjemahkan nih, Mas Rama. Saya kurang paham bahasa Banjar soalnya ini. Yang mana? Slogan daerahnya. Slogannya? Iya. Jujur saya juga. Berarti asalnya bukan dari Barito Kuala Iya. ya. Saya lahir di hulu sungai. Oh, baik. Baiklah, kita akan bacakan pantun dari Barito Kuala. Padi menguning di sawah ladang. Cakep. Bunga melati harum mewangi. Semangat peserta pawai tak terkadang, membawa syiar Islam nan abadi. Barito Kuala telah berlalu dan selanjutnya kita masuk ke kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru dipimpin oleh Wali Kota Banjarbaru Ibu Hajah Ernalisa Halabi SE. Pimpinan kafilah Bapak Haji Dahrani Esos MSI. Kota Banjarbaru mengirimkan 100 orang kafilah. Dan target minimal bertahan 3 besar. Dan cabang yang diikuti 25 cabang. Banjarbaru pernah meraih prestasi 3 besar MTQ 35 MTQN nasional 35 di Kabupaten Tapin dengan slogan Banjarbaru Emas, elok, maju, adil, dan sejahtera. Kota Banjarbaru adalah kota idaman, pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, kota pendidikan, kampung pelangi, kampung pejabat, kampung purun, kampung sayur, dan kampung ikan. Banjarbaru juga punya yel-yel. Nah, seperti apa itu, Mas Rama? Banjarbaru, kota idaman, baca Quran, penuh keimanan, emas, pasti bisa. Wow, sesuai ini ya dengan generasi emas tahun 2045. Nah, itu Mas dia. Rama. Ada pantun dari kota Banjarbaru. Ke Banjarbaru lewat Bandara Syamsuddin Nur. Cakep. Singgah sejenak ke kebun raya, indah berseri. Dengan semangat Qurani kami meluncur, menebar dakwah lewat seni dan tilawah murni. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk kota Banjarbaru. Kita beralih ke kafilah selanjutnya yang berasal dari kota Banjarmasin. Dengan Wali Kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Yamin HR. Pimpinan kafilah Kota Banjarmasin adalah Ihsan Budiman SHMM, Sekda dari Kota Banjarmasin. Jumlah kafilahnya sendiri adalah 125 orang. Ini salah satu yang terbesar nampaknya ya. Terbesar, betul. Kafilah yang mengikutkan pesertanya di MTQ nasional tingkat provinsi kali ini. Cabang yang diikuti ini semua cabang kecuali Canet Netra Peteri. Targetnya merebut kembali mahkota juara umum. Masya Allah. Karena prestasi yang pernah diraih adalah menjadi juara tingkat provinsi 5 kali berturut-turut dan beberapa peserta pernah menjuarai tingkat nasional dan internasional. Luar biasa, ini Kota Banjarmasin gudang prestasi nampaknya ya. Kemudian slogan daerah dari Kota Banjarmasin adalah Kayuh Baimbai, mendayung bersama-sama.
Visi Kota Banjarmasin adalah terwujudnya Kota Banjarmasin maju dan sejahtera atau disingkat BAMARA. Dan terakhir, saya tentunya mau membacakan pantun nih dari Boleh. Kota Banjarmasin. Banyak-banyaklah berbuat amal, Cakep. berbuat baiklah walau tak kenal. Semoga MTQ nasional tingkat provinsi di Kabupaten Banjar sukses optimal. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan untuk Kota Banjarmasin. Masih ada satu lagi Nah, yang akan kita sambut. Kali ini yang ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu warga warga. nampaknya. Inilah tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, pimpinan Bupati Banjar Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, dengan pimpinan kafilah Bapak Dr. Andes Haji Miftahuddin MM. Kabupaten Banjar mengirimkan 100 orang kafilah. Cabang yang diikuti seluruh cabang lomba sebanyak 29 dan target mendapatkan juara umum yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Wow, Masya Allah. Luar biasa sekali. Karena Kabupaten Banjar pernah meraih prestasi juara umum MTQ Provinsi ke-34 di Banjarbaru dan ke-35 di Kabupaten Tapin. Kabupaten Banjar memiliki slogan Ba Untung, Ba Iman, Ba Tuah dengan moto Kabupaten Banjar manis, maju, mandiri, agamis. Ini juara bertahan ya. Juara bertahan, ini luar biasa sekali. Dan Kabupaten Banjar Ya, tidak mau kalah sebagai tuan rumah juga punya pantun. ini yang ditunggu-tunggu. 2 pantun sekaligus dikirimkan. 2 pantun ya. Oke, kita dengar yang pertama dulu. Langkah kecil dimulai hari ini. Cakep. Tak kenal lelah, tak kenal henti. Juara umum pasti digapai nanti bila semangat terus menyala di hati. Wow, luar biasa. Nah, Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi ya. Ini aja sudah luar biasa ini, Iya. Mas Rama. Naik perahu ke tengah lautan. Cakep. Angin sepoi menyejukkan badan. Juara umum bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras dan ketekunan. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah. Betul sekali. Memang juara umum ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Karena memang hasil kerja keras dan ketekunan ya. 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Ini luar biasa sekali. Memang sangat-sangat kerja kerasnya sudah ada hasilnya. Kabupaten Banjar. Karena memang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu berupaya untuk mengubahnya. Betul. Ya, Mas Rama ya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Luar biasa, usaha tidak mengkhianati hasil. 100 orang kafilah siap bertanding di seluruh cabang lomba MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2025. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kabupaten Banjar.